Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik-baik Bu. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan konseling kelompok seperti yang saat ini kita lakukan. Nah, sebelum kita memulai konseling kelompok, saya minta bantuan kepada Mas Agus untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Oke Bu, siap Bu. Mari teman-teman untuk mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mas Agus, saya sudah dibantu untuk Ya Bu. Kita sekarang untuk kelompok terlebih dahulu ya, jadi nanti itu untuk kegiatan sosialnya itu biar lebih dapat. Kira-kira kelompok ini mau dikasih nama kelompok apa ya? Ceria Bu. Kelompok ceria, ya bagus. Kelompok ceria diharapkan nanti ya mulai dari konseling ini sampai dengan setelah pelaksanaan konseling kita bisa merasa ceria terus ya. Ini kan dari beberapa kelas yang berbeda. Ini sudah kenal apa belum? Kalau beda ya belum Bu. Oh iya, kalau gitu kita kenalan terlebih dahulu ya. Oke, nama saya Bayaki Bu, dari kelas 3 Bu. Nama saya Diana Mayasari dari kelas 11 RPL. Nah, itu tadi kan kita sudah memperkenalkan diri semua. Sudah kenal dengan Ibu apa belum ya? Sudah Bu. Ini kok kelihatannya lemes gitu ya. Kita booster semangat kita dulu ya dengan kita main apa ya ini, tebak-tebakan gitu aja ya. Ya Bu. Boleh Bu, ya apa-apa. Tumbuhan yang daunnya tidak berwarna hijau, Mas Agus. Nggak bisa Bu. Bisa. Diana? Sekarang kan lagi musim itu Bu, orang jualan tanaman. Kalau nggak salah aglonema Bu ya. Kan ada yang merah. Iya betul. Dari 4 anak ini kira-kira sudah ada yang pernah melakukan konseling kelompok atau belum ya? Saya belum Bu. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Konseling kelompok itu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada beberapa individu yang tergabung dalam suatu kelompok dengan menggunakan prinsip-prinsip dinamika kelompok. Adapun asas-asas yang ada pada konseling kelompok itu ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas keahlian. Dan untuk norma kelompoknya, ini saya bacakan saja, tapi dengan mendengarkan Mbak Mita membacakan norma, berarti dianggap itu menyetujui gitu ya. Iya Bu. Nah, yang pertama normanya itu datang tepat waktu, dan yaitu mentaati asas-asas pada konseling kelompok. Apalagi yang tadi disebutkan ada asas kerahasiaan, jadi segala sesuatu nanti yang diflorkan teman kalian di sini jangan sampai diceritakan kepada teman-teman yang ada di luar itu. Ya. Dan untuk waktunya, Ya, karena kalau kita sepakati 30 menit. Iya Bu, setuju. Siap untuk melanjutkan kegiatan konseling kelompok kali ini? Siap. Siap ya. Nah, Ibu kapan hari itu kan sudah menyebarkan kuesioner kan? Nah, di Siap Bu. Di situ itu hasilnya ada beberapa anak yang mengalami suatu permasalahan. Salah satunya itu yang Ibu undang sekarang untuk melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, sekarang Ibu minta satu persatu itu menyebutkan yang kasus yang dialami anak. Saya Bu ya. Ya, saya Bu ya. Kemarin kan waktu disuruh mengerjakan Ibu angketnya, ini kan saya jujur Bu ya mengerjakannya karena memang kondisi saya di saat daring ini kan tugasnya banyak sekali. Jadi terus saya itu nggak bisa bagi waktu. Akhirnya itu saya malas mengerjakan tugas. Gara-gara malas itu akhirnya ya banyak tugas yang tidak saya kerjakan. Nah, ini tadi kan semuanya sudah menyampaikan permasalahannya masing-masing. Kira-kira dari 4 permasalahan tadi, permasalahan siapa ya yang itu berat dan membutuhkan segera penanganan itu? Punya Mbak Diana Bu. Tujuan konseling kita kali ini yaitu untuk mengurangi atau mereduksi gejala-gejala masalah yang terjadi. Kalau tadi itu kan kasusnya Mbak Diana yang diangkat, berarti mengurangi gejala masalah yang terjadi pada Mbak Diana. Kasus yang dialami Mbak Diana tadi itu kan salah satu gejala dari penurunan motivasi belajar. Ini saya menawarkan bagaimana kalau kita menggunakan strategi self management. Jadi ada pengaturan atau pengelolaan diri sendiri. Jadi Mbak Diana nanti yang mencari solusinya sendiri, kemudian diterapkan sendiri, sampai akhirnya ketemu suatu sikap atau tindakan yang lebih baik daripada yang dialami sekarang.
Nah, sekarang saya minta mengambil 1 lembar kertas sama alat tulis. Ya, sebentar. Ya, sudah, Bu. Oke ya. Nah, itu tadi kan katanya males untuk mengerjakan tugas. Ya, enggak ada internet, kemudian enggak ada yang bantuin. Nah, kira-kira tindakan apa yang membuat Mbak Diana itu semangat untuk mengerjakan tugas? Coba dituliskan di situ. Tadi kan salah satu kendalanya saya nggak bisa browsing, Bu, ya, karena kan yang jelas nggak ada kuota. Jadi Ya. kalau bisa ya diberi bantuan lah, Bu, paket biar bisa browsing-browsing gitu. Bagaimana kalau sementara ini belajarnya menggunakan fasilitas WiFi dari tetangga atau mungkin hotspot dari kakaknya gitu, bisa kan enggak? Kalau dari tetangga kelihatannya nggak mungkin, Bu, tapi kalau dari kakak insya Allah ya nanti saya coba rembukan sama kakak saya dulu, Bu, ya. Oh, berarti itu salah satu solusinya ya? Ya, Bu, ya. Ini saya tulis dulu. Berarti tethering gitu, Pak Ibu, ya? Tethering. Saya minta yang sudah dituliskan Mbak Diana itu bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti itu tugas-tugas tidak ada yang terbengkalai. Semuanya bisa dikerjakan tepat waktu. Gitu. Bagaimana? Iya, Bu, insya Allah saya cobanya. Kegiatan ini saya minta Mbak Diana itu minta bantuan kepada saudaranya atau kepada orang tuanya agar bisa memantau kegiatannya Mbak Diana ini. Kalau misalkan ada tugas, minta bantuan kepada kakak untuk men-tethering atau memberikan hotspot kepada Mbak Diana agar permasalahannya yang katanya tadi tidak ada kuota, nggak ada internet, itu sehingga menyebabkan malas mengerjakan tugas, itu segera teratasi. Gitu. Kira-kira siapa yang ditunjuk untuk memantau Mbak Diana ini? Nanti kakak saya saja. Kalau misalkan dalam 1 minggu ini ternyata Mbak Diana itu sudah berhasil melakukan kegiatan ini, misalkan tadi tugasnya sudah lancar, tidak ada yang terbengkalai, mengumpulkannya tepat waktu, itu Mbak Diana akan mendapatkan suatu reward. Nah, Mbak Diana itu bisa pilih sendiri rewardnya seperti apa. Kira-kira Mbak Diana mau pilih reward apa? Kalau saya minta bantuan kakak saya untuk tethering, paling enggak kan saya juga membalas budi kakak saya tuh, Bu, ya, ingin mengganti paketannya. Gimana, Bu? Apa Ibu bisa membantu saya itu? Ya, nggak apa-apa ya. Jadi nanti kalau Mbak Diana ini sudah berhasil dalam 1 minggu, nanti Ibu akan bantu deh paketannya. Dan ini tadi itu sudah bisa mengubah kebiasaan yang tadi katanya males mengerjakan tugas. Sekarang kira-kira sudah ada perubahan apa belum? Ya, insya Allah nanti saya pasti akan berusaha untuk berubah. Gitu ya. Berarti mau ya mencari solusi dari, kalau tadi kan tidak ada ya paketan internet, sekarang berusaha untuk ya itu tadi minta bantuan kakak. Ya, iya, Bu. Iya. Spot gitu mau ya? Iya, Bu, mau. Nah, Mbak Diana, nanti itu Ibu akan kasih tugas, ya, tugasnya itu mengenai gejala masalah yang Mbak Diana alami dan juga mengenai strategi yang kita gunakan. Bisa saya dibantu untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Saya kan punya masalah yang intinya malas untuk mengerjakan tugas karena tugas yang diberikan itu banyak. Dengan adanya strategi yang diberikan oleh Ibu tadi, berusaha untuk meminta bantuan kakak saya supaya saya bisa belajar lebih baik lagi dan mengerjakan tugasnya lebih lancar. Alhamdulillah. Nah, saya minta ini ada yang menyampaikan kesan dari konseling kelompok yang kita lakukan hari ini. Dengan konseling kelompok ini kita bisa berdiskusi bersama, kita mengetahui permasalahan teman dan mungkin bisa melihat kepada diri sendiri bahwa permasalahan teman ini juga bisa untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Kalau misalkan bisa merasa terbantu dengan adanya konseling kelompok. Nah, untuk minggu depan kita akan melakukan konseling kelompok lanjutan ya. Jadi saya ingin mengevaluasi nanti Mbak Diana itu dalam satu minggu ini sudah berhasil menerapkan strateginya dan mengubah kebiasaannya tadi yang kurang baik apa belum, itu juga. Dan untuk kegiatan lainnya juga yaitu membahas satu permasalahan lagi. Nah, permasalahan kedua yang akan kita bahas dari siapa nanti kita tentukan pada minggu depan. Iya, Bu. Barangkali ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Tidak ya? Sudah cukup. Kalau tidak, Ibu, saya kira cukup. Ibu akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.